Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faiza, NIM 106200013, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini kenapa saya memilih Prodi Hukum Tata Negara? Yaitu saya ingin memperluas wawasan saya di bidang hukum terutamanya, dan saya bercita-cita ingin menjadi penegak hukum di masa depan. Berdasarkan pasal 2 tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu sumber hukum. Sumber hukum adalah keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum, membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang. Untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan, dapat pula berupa ketetapan. Macam-macam sumber hukum sendiri, yaitu 1. Perundang-undangan. Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, bersifat universal. Ini diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, yaitu ia memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Sebagai sumber hukum, perundang-undangan memiliki kelebihan dan norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan dengan kekuasaan yang tertinggi di suatu negara, dan karenanya pula memiliki kekuasaan yang memaksa yang besar sekali. Dan yang kedua, yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum. Yang ketiga, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim-hakim lain berikutnya untuk memutuskan suatu perkara yang dianggap sama. Yang keempat, traktat. Traktat adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Jika perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh dua negara saja, maka disebut sebagai traktat bilateral. Sedangkan bila perjanjian dilakukan oleh lebih dari dua negara, maka disebut sebagai traktat multilateral. Sumber hukum menurut para ahli dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah suatu keyakinan atau perasaan hukum individu serta pendapat umum yang menentukan isi hukum. Jadi, adanya keyakinan atau perasaan hukum individu ini sebagai anggota masyarakat, serta adanya pendapat umumlah yang dijadikan sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pembentukan hukum. Yang kedua, yaitu sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah suatu bentuk atau kenyataan tempat kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Maksudnya, karena bentuknya tersebutlah maka hukum tersebut dapat berlaku secara umum, diketahui serta ditaati. Sumber hukum dalam arti formal dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pembagian hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembagian hukum. Hukum dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu hukum umum dan hukum perdata. Yang pertama, hukum umum.
atau hukum publik. Hukum umum atau hukum publik adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara yang sifatnya mengatur kepentingan umum. Contoh hukum umum atau hukum publik misalnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum fiskal, dan lain-lainnya. 2. Hukum perdata atau privat atau hukum sipil. Hukum perdata atau hukum sipil juga sering disebut sebagai hukum privat. Jenis hukum perdata ini adalah hukum yang di dalamnya mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang, satu pihak dengan pihak yang lainnya atau pihak kedua, mengenai suatu objek yang sifatnya keperdataan. Dan menurut saya mempelajari ilmu hukum itu sangatlah penting karena di dalamnya terdapat berbagai macam aturan yang belum kita ketahui, dan apabila kita sudah mengetahuinya dan kita sudah mengerti hal tersebut, tentu saja kita akan menjadi orang yang lebih sadar akan hukum dan tahu peraturan yang tidak boleh dilanggar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.